Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Titisan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah sudah berapa lama Satrio tertidur di atas dipan bambu yang ada di ruang tamu rumah Mbah Gumilar. Pagi itu Wanto yang baru datang pun langsung membangunkannya sambil terus menggoyangkan tubuhnya dengan kencang. "Yuk, bangun," ujar Wanto sambil terus menggoyangkan bahunya. Satrio mengerang pelan. Matanya masih terasa berat saat kesadarannya perlahan kembali. Kepalanya yang terasa pening masih membuat pandangannya berputar hingga membuatnya membutuhkan waktu untuk mengingat kembali apa yang terjadi semalam. Saat pandangannya mulai jelas, dia melihat Wanto berdiri di sampingnya dengan ekspresi cemas. "Tidurmu pulas sekali, Yok," ucap Wanto sambil terus memandang ke arah Satrio. Satrio masih berusaha mengumpulkan kesadarannya, kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Bayangan peristiwa semalam samar-samar melintas di benaknya. Kabut tebal, sosok lelaki dengan pakaian perang kuning keemasan, serta bisikan-bisikan aneh yang terus menghantui pikirannya. Namun semua itu terasa begitu kabur, seakan-akan hanya sebuah mimpi buruk yang terlalu nyata. Dia mencoba bangkit dari dipan bambu, tetapi tubuhnya masih terasa kaku. Wanto menatapnya dengan cemas, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang sedang terjadi pada temannya itu. "Kamu tidak apa-apa kan, Yok? Muka kamu pucat sekali loh," ujar Wanto sambil memegang bahu Satrio untuk membantunya duduk. Satrio menggeleng pelan, mencoba menghilangkan rasa pusing yang masih berdenyut di kepalanya. Aku nggak tahu, Tok. Rasanya aneh, kepala pusing dan tubuhku seperti berat sekali." Wanto menghela nafas lega, setidaknya Satrio sudah bisa bicara. Dia kemudian duduk di samping Satrio sambil bersandar pada dinding kayu rumah Mbah Gumilar yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Dengan wajah yang terlihat lelah, Satrio pun terbangun dan mengusap wajahnya. Dia mencoba menenangkan diri sambil melihat ke sekeliling ruangan yang kini tampak seperti biasa. Tidak ada lagi kabut pekat, tidak ada suara bisikan, dan tidak ada sosok-sosok misterius yang semalam dilihatnya. Semua terasa begitu normal, seolah apa yang dia alami semalam hanyalah mimpi belaka. "Walah, sepertinya aku mimpi aneh, Tok. Pokoknya aneh sekali," ujar Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Ya wajar lah kalau kamu mimpi aneh, Yok. Wong sudah jam 8 pagi kamu belum bangun kok," balas Wanto yang langsung pergi meninggalkan Satrio ke arah dapur rumah Mbah Gumilar. Setelah kesadarannya kembali sepenuhnya, Satrio pun terbangun dan menghampiri Mbah Gumilar yang terlihat sudah duduk di kursi kayunya. Wajahnya terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan sesuatu yang aneh. Sambil menikmati teh hangat dan kacang rebus, Mbah Gumilar tersenyum lalu menyapa Satrio, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh malam tadi. "Tidurmu nyenyak sekali, Le. Kemarilah, kita minum teh hangat dulu, biar badanmu kembali segar," ucap Mbah Gumilar sambil tersenyum. Satrio hanya mengangguk pelan, namun hatinya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Ia menatap Mbah Gumilar dengan perasaan campur aduk. Semua yang terjadi semalam terasa begitu nyata. Tetapi di hadapannya sekarang, Mbah Gumilar tampak seperti sosok bijaksana yang tidak tergoyahkan. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia tahu tentang peristiwa yang mengubah hidup Satrio. Setelah menyeruput teh hangat yang telah disajikan, Satrio yang masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi semalam, mulai mengumpulkan keberaniannya untuk menanyakan apa yang mereka alami malam itu. Namun anehnya Satrio tidak mampu untuk menanyakan hal tersebut. Bahkan ketika dia memaksakan, mulutnya terasa seperti terkunci rapat oleh sesuatu yang menekan tubuhnya. "Tidak usah kamu pikirkan terus, Le. Suatu saat nanti kamu akan mengerti apa yang kamu alami ini," ucap Mbah Gumilar sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum ke arah Satrio. Satrio tercekat.
Bagaimana mungkin Mbah Gumilar tahu apa yang ada di dalam pikirannya? Bahkan tanpa dia mengucapkan satu kata pun, lelaki tua itu seolah mampu membaca semua kegundahan dan kebingungannya. Apakah beliau juga melihat apa yang terjadi? Ataukah dia sebenarnya bagian dari semua kejadian aneh yang menimpanya? Angin pagi bertiup lembut melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma tanah yang masih basah oleh embun. Satrio merasakan udara segar masuk ke paru-parunya, namun perasaan ganjil itu tidak kunjung hilang. Mbah Gumilar duduk dengan tenang di hadapannya, menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat yang terlihat sederhana, tetapi mengeluarkan aroma harum yang menegangkan. Senyum bijak masih menghiasi wajah tuanya yang penuh kerutan, namun sorot matanya menyimpan misteri yang dalam. Satrio ingin sekali bertanya tentang sosok lelaki dengan pakaian perang yang terus menunjuk ke arahnya, lalu tentang bayangan hitam yang mengerikan, dan tentang kekuatan keris Empu Jumantara yang tiba-tiba menyatu dengan dirinya. Namun semakin keras dia mencoba membuka mulut, semakin kuat terasa sesak yang menekan dadanya, seolah-olah ada kekuatan tidak kasat mata yang melarangnya untuk mengungkapkan segala kegelisahan itu. "Minumlah, Le, biar tubuhmu kembali segar," ujar Mbah Gumilar sambil mendorong cangkir teh yang baru saja diisi oleh Wanto ke arah Satrio. Dengan gemetar Satrio mengangkat cangkir itu dan menyeruput perlahan. Kehangatan teh menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat otot-otot yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Meski begitu pikirannya tetap bergolak. "Aku harus pergi ke kebun dulu, Le. Ada beberapa tanaman yang perlu aku rawat. Kamu di sini saja, istirahatlah yang cukup," ujar Mbah Gumilar yang membuat Satrio menganggukkan kepalanya. "Dan ingat satu hal, Le. Apa yang ada pada dirimu gunakanlah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gunakanlah semua di jalan kebaikan," imbuh Mbah Gumilar yang kembali mengundang tanda tanya besar di benak Satrio. Tanpa menunggu jawaban dari Satrio, Mbah Gumilar berjalan keluar rumah, meninggalkan Satrio yang masih terpaku dengan sejuta pertanyaan. Langkahnya tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun Satrio tahu, lelaki tua itu menyimpan sesuatu yang tidak terungkapkan. Saat keheningan kembali menyelimuti ruang tamu, Satrio menunduk dan memandangi tangannya sendiri. Gaman pada bagian pesi keris tadi malam masih terasa jelas, seperti bekas hangat yang tidak kunjung hilang. "Aku kan sudah bilang, Yok, ndak usah mencari tahu tentang hal-hal yang ada di luar kemampuan kita," ujar Wanto yang kini duduk tepat di hadapannya. "Walau aku tahu kalau simbahku itu memiliki kesaktian, tapi aku ndak pernah menanyakan hal itu, karena kalau kita ndak kuat, kita bisa gila dibuatnya, Yok," imbu Wanto sambil terus memakan kacang rebus yang ada di hadapannya. "Aku hanya penasaran saja, Tok. Selama ini aku hanya mendengar cerita dari teman-temanku yang pernah melihat sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu mereka. Tapi anehnya setiap aku berada di sebuah tempat yang katanya angker, aku tidak pernah mengalami hal apapun. Ya paling-paling merasa merinding saja," balas Satrio menjelaskan. Setelah menikmati teh hangat bersama Wanto dan menceritakan tentang kejadian aneh yang dialaminya semalam, Rio pun mendengar suara seseorang yang mengucap salam di depan rumah Mbah Gumilar. Dan suara yang sangat dikenalnya itu adalah pamannya yang memintanya untuk segera pulang, tanpa ada sedikit pun keraguan Satrio maupun Wanto. Sesampainya di rumah pamannya yang bernama Lek Jono, Satrio pun diminta untuk bersiap dan segera kembali ke Jakarta. Hal itu dikarenakan adanya kabar yang diterima oleh Lek Jono tentang sakitnya Bu Arum yang tidak lain adalah ibu dari Satrio sendiri. Dengan berat hati dan juga rasa khawatir akan kondisi ibunya yang sedang sakit itu, Satrio pun bergegas untuk kembali ke Jakarta. Tanpa sempat lagi berpamitan kepada Mbah Gumilar dan juga Wanto, Satrio pun diantar ke terminal bis yang ada di daerah tersebut. Perjalanan menuju terminal terasa begitu hening bagi Satrio. Di dalam mobil angkutan desa, Lek Jono berusaha menghiburnya dengan obrolan ringan. Namun pikiran Satrio terus melayang pada kondisi ibunya yang sedang sakit. Bayangan wajah Bu Arum terus berkelebat di benaknya, membuat hatinya semakin gelisah. Sesampainya di terminal, Lek Jono membantu Satrio membeli tiket bis menuju Jakarta. Dan setelah menunggu sekitar 1 jam, bis malam yang akan ditumpangi Satrio menuju Jakarta pun datang. Dan setelah berpamitan dengan Lek Jono, dia pun segera naik ke dalam dan memilih kursi dekat jendela. Saat bis mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal, Satrio melihat Lek Jono masih berdiri di sana,
melambai dengan senyum tipis yang penuh kehangatan. Sepanjang perjalanan pikiran Satrio kembali dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya selama di desa. Sosok Mbah Gumilar yang membawanya kepada hal-hal aneh yang di luar nalar dan pertemuannya dengan lelaki bertubuh tegap yang mengenakan pakaian perang zaman kerajaan. Hingga kekuatan misterius dari bilah keris tua yang tidak memiliki gagang atau hulu dan juga sarung atau warangkahnya. Berjam-jam telah berlalu dan hari mulai gelap saat bis melaju di jalanan panjang menuju Jakarta. Satrio mencoba memejamkan mata, namun bayangan wajah ibunya terus membuatnya merasa khawatir. Dia tahu sesuatu yang lebih besar sedang menantinya di sana. Sesuatu yang berkaitan mungkin dengan takdir yang mulai terkuak sejak pertemuannya dengan bilah keris Empu Jumantara. Tidak lama setelah itu Satrio mulai merasakan kantuk yang begitu berat. Matanya perlahan terpejam dan kesadarannya mulai menghilang. Sementara itu bis terus melaju dalam gelapnya malam, membawa Satrio menuju kenyataan yang harus dihadapinya bersama misteri yang belum terpecahkan. Sesampainya di Jakarta, Satrio pun merasa lega karena Bu Arum sudah dibawa kembali ke rumahnya setelah dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Dan saat itu, Satrio kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan membawa pengalaman baru yang didapatnya selama dia berlibur di desa. Setelah 1 minggu dia berada di Jakarta, Satria pun dikejutkan dengan kabar duka tentang kepergian Mbah Gumilar. Kabar duka itu diterimanya melalui Lek Jono yang kala itu menelpon Bu Arum untuk menanyakan keadaannya. Lek Jono mengatakan jika Mbah Gumilar ditemukan meninggal dalam tidurnya 2 hari yang lalu dengan wajah yang tenang dan tidak mengalami sakit sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kesakitan atau penderitaan di wajah tuanya, seakan kepergiannya telah ditentukan dengan damai. Kabar duka itu tentunya menjadi pukulan berat bagi Satrio. Dia tidak mengira jika pagi itu adalah hari terakhirnya dia bertemu dengan Mbah Gumilar. Pagi di mana Mbah Gumilar berpamitan untuk pergi ke ladang sambil memberinya sedikit wejangan yang belum mampu dipahaminya. Kabar meninggalnya Mbah Gumilar yang datang begitu tiba-tiba itu tentu membuat Satrio masih belum bisa sepenuhnya percaya. Di dalam hatinya ada rasa sesal yang sulit diungkapkan. Jika saja dia tahu bahwa pertemuan itu adalah yang terakhir, mungkin dia akan bertanya lebih banyak dan mendengarkan lebih dalam, atau setidaknya mengucapkan terima kasih dengan lebih tulus atas apa yang telah beliau berikan. Sore itu sinar matahari senja memancarkan warna keemasan yang lembut, menyinari langit dengan nuansa jingga yang hangat. Satrio berdiri di balik jendela kamarnya, menatap kosong ke arah cakrawala. Dadanya terasa sesak, namun pikirannya melayang jauh kembali ke desa kecil tempat Mbah Gumilar tinggal. Bayangan wajah tua yang ramah dan senyuman bijaksana itu terus menghantuinya. Kata-kata terakhir Mbah Gumilar kembali terngiang di benaknya, walau saat itu Satrio tidak mengerti maksud dari ucapan itu. Namun sekarang semuanya terasa berbeda, seperti ada teka-teki yang perlahan mulai terungkap, namun belum sepenuhnya jelas. Malam pun datang dan terasa sepi kala itu. Satrio yang masih merasakan kesedihannya pun memaksakan diri untuk tidur dengan cepat dan berharap dapat bertemu dengan Mbah Gumilar di dalam mimpinya. Namun alih-alih dapat bermimpi bertemu dengan sosok orang yang memberinya sebuah pengalaman tidak terlupakan itu, Satrio justru mengalami sebuah kejadian janggal yang sangat tidak masuk akal. Di malam yang terasa sunyi dan sepi itu, tiba-tiba Satrio terbangun karena mendengar suara gaduh yang berasal dari lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya. Suara itu seolah memberitahunya jika ada sesuatu di dalam lemari kayu itu. Awalnya Satrio enggan untuk memeriksa apa yang ada di dalam lemarinya, karena dia menganggap jika mungkin itu hanya suara tikus yang berusaha keluar dari dalam lemarinya. Namun semakin lama suara itu semakin terdengar jelas, dan bukan lagi sekedar bunyi gesekan atau langkah kecil dari hewan pengerat. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduk Satrio langsung meremang kala itu. Detak jantung Satrio berdegup lebih cepat. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimutinya, tetapi suara gaduh itu tidak juga kunjung berhenti, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi oleh lampu jalan dari luar jendela, Satrio menatap lemarinya dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan. Udara malam terasa semakin dingin.
Seolah ada energi yang mengelilingi ruangan itu, Satrio menggenggam erat selimutnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaannya saja. Namun tubuhnya tetap terasa tegang. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba lemari itu berguncang perlahan, seakan sesuatu di dalamnya mencoba keluar. Satrio menahan nafas. Dia mulai merasa tubuhnya kaku dan sulit untuk bergerak. Dalam hati ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah imajinasinya. Namun ketika pintu lemari itu perlahan terbuka dengan sendirinya, dari celah kecil itu mulai memperlihatkan sesuatu yang ada di dalamnya. Sebuah cahaya tampak berpendar dan membuat lemari itu berguncang lebih hebat lagi. Hal itu tentunya membuat Satrio ketakutan dan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Akan tetapi di tengah rasa takutnya itu, Satrio mulai mendengar dengan jelas suara seseorang yang memberitahukan kedatangannya. Dan setelah itu, lemari yang berguncang hebat pun kembali terdiam, bersamaan dengan menghilangnya sebuah cahaya yang berpendar dari dalam lemari. Satrio terdiam, matanya menatap lurus ke arah lemari pakaiannya. Dia terus mencari sumber cahaya yang jelas terlihat dari dalamnya yang kini kembali terlihat gelap. Perasaan aneh pun muncul dan terus mendorongnya untuk melihatnya lebih dekat lagi. Setelah rasa takutnya benar-benar pergi, Satrio pun terbangun dari tempat tidurnya dan segera menyalakan lampu kamarnya. Dengan sedikit keberanian dan besarnya rasa penasarannya, Satrio membuka pintu lemari pakaiannya dengan perlahan. Dan betapa terkejutnya dia ketika Satrio melihat ada bilah keris tanpa warangka di atas tumpukan pakaiannya. Udara di dalam kamar mendadak terasa berat. Seakan ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang mengawasinya. Suara angin yang sebelumnya terdengar menenangkan kini berubah menjadi desiran samar yang menggema di telinganya. Satrio tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, pusaka itu benar-benar telah memilihnya. Sambil menghela nafas panjang, Satrio menatap ke arah bilah keris Empu Jumantara yang tiba-tiba datang dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya yang terasa lebih berat dari sebelumnya bergerak dengan sendirinya, menggapai keris tersebut lalu mengangkatnya dalam genggamannya. Begitu jari-jarinya menyentuh bilah keris itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hawa dingin tiba-tiba terasa menusuk, dan pada saat yang sama, ada getaran halus yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh Satrio. Seketika itu juga, pandangannya menjadi kabur. Kepalanya terasa pusing, dan dalam sekejap dunia di sekelilingnya berubah. Kamar yang tadi diterangi lampu kini berubah menjadi ruangan remang-remang dengan dinding batu berlumut. Udara di sekitarnya berbau tanah basah dan aroma khas tercium dari dupa yang menyala di sudut ruangan. Cahaya kuning keemasan dari api kecil menari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seolah hidup. Satrio berdiri di tengah ruangan yang terasa begitu asing. Tetapi entah mengapa ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa tempat ini adalah bagian dari masa lalu, yang menyimpan sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Dalam keheningan di tempat yang sangat asing itu, bayangan masa lalu mulai bermunculan, seperti yang pernah dialaminya ketika Satrio berada di rumah Mbah Gumilar kala itu. Adegan demi adegan berputar dalam pikirannya, seperti potongan kisah yang mengalir tanpa kendali. Potongan-potongan kisah itu terhenti ketika Satrio melihat seorang lelaki tua tengah menempa bilah keris di atas bara api. Suaranya berdesis setiap kali dipukul dengan palu besi. Pemandangan itu terasa begitu nyata, seakan-akan Satrio benar-benar berada di tempat tersebut. Dia melihat dengan jelas bagaimana bara api memerah, memancarkan cahaya jingga yang menari-nari di wajah lelaki tua yang sedang menempa keris itu. Suara dentingan palu yang menghantam logam bergema di udara, penuh kekuatan hingga menciptakan irama yang aneh dan menegangkan. Lelaki tua itu tampak fokus, setiap gerakannya begitu terukur dan penuh kehati-hatian. Jari-jarinya yang kokoh dan berotot menggenggam palu besi dengan mantap, menghujamkan kekuatan pada sebilah logam yang perlahan-lahan membentuk bilah keris. Keringat yang mengalir di dahinya jatuh ke bara api, menciptakan suara desis yang samar berpadu dengan suara dentingan palu. Satrio ingin mendekat, ingin melihat lebih jelas, namun kakinya terasa berat. Punya seakan tertambat di tempatnya berdiri. Dia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terpaku pada keindahan dan kehusuan proses pembuatan keris yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saat bentuk keris itu semakin jelas, lelaki tua tersebut berhenti sejenak. Dia mengangkat keris yang masih membara itu
menatapnya dalam-dalam dengan tatapan penuh kekaguman dan kehormatan. Lalu dengan suara yang lirih namun tegas, dia mulai membisikkan doa-doa. Mantra-mantra kuno yang terdengar asing di telinga Satrio bergaung di udara, mengalun dengan lembut seperti nyanyian yang datang dari masa lampau. Kata-katanya tidak dapat dimengerti, namun di dalamnya tersimpan kekuatan dan kehikmatan yang begitu dalam, seperti ada roh yang hadir di antara bara api dan sebilah keris itu. Satrio pun mulai memahami sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Perjalanannya menembus waktu dan kembali ke masa lalu, membuatnya yakin jika keris yang mendatanginya itu ingin Satrio menyaksikan proses sakral pembuatannya. Dada Satrio bergetar, bulu kuduknya kembali meremang ketika dia merasakan energi yang kuat dan hangat mengalir di sekelilingnya, menyelimuti dalam aura yang tidak kasat mata. Entah mengapa dia merasa doa-doa itu tidak sekedar mantra biasa, tetapi sebuah pengikat jiwa antara sang empu dengan keris yang sedang ditempahnya. Ketika doa-doa itu selesai, lelaki tua tersebut meniupkan nafas panjang ke arah keris yang kini memancarkan cahaya merah keemasan. Cahaya yang begitu lembut, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dalam satu gerakan perlahan, lelaki tua itu menundukkan kepalanya, seolah-olah memberikan hormat pada keris yang telah diciptakannya. Setelah itu tiba-tiba lelaki tua yang pada zamannya disebut empu itu berhenti dan menoleh ke arah Satrio. Tatapan matanya tajam, namun penuh kelembutan, menembus ruang dan waktu. Senyumnya samar, penuh kebijaksanaan. Seakan-akan dia telah mengetahui keberadaan Satrio sejak awal. Dada Satrio terasa sesak. Dia merasa ada sesuatu yang begitu akrab dari lelaki tua itu, seakan dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun dia tidak bisa mengingat kapan dan di mana. Dan semakin keras dia mengingat, perlahan-lahan timbul perasaan hangat dan damai yang menyelimuti hatinya saat menatap wajah bijaksana itu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, lelaki tua itu mengangkat keris yang masih bersinar terang dan mengarahkannya ke langit. Dan seketika sinar keemasan menyembur dari ujung keris itu hingga menyilaukan mata Satrio. Setelah itu tempat di mana Satrio berada terasa kembali berputar dengan cepat. Suara dentingan palu dan mantra-mantra kuno menggema semakin kuat hingga semuanya berubah menjadi kegelapan yang sunyi. Beberapa detik kemudian gambaran yang dilihat Satrio kembali berubah. Kini gambaran yang dilihatnya itu menunjukkan sosok lelaki bertubuh tegap dengan pakaian kerajaan. Lelaki yang juga pernah dilihatnya ketika dia berada di rumah Mbah Gumilar. Tampak sedang menahan rasa sakit yang begitu mendalam. Sosok itu duduk bersimpuh sambil terus menggenggam bilah keris yang tidak asing lagi baginya. Dan tidak lama kemudian Satrio dibuat terkejut dengan tewasnya lelaki tersebut. Satrio terpaku menyaksikan kejadian itu. Sosok lelaki bertubuh tegap yang memancarkan aura kuat kini tergeletak tidak berdaya di atas tanah yang berlumuran darah. Wajahnya yang gagah dan penuh wibawa tampak pucat, namun menyiratkan kehormatan yang tidak tergoyahkan meski ajal telah menjemput. Di tangan kanannya lelaki itu masih menggenggam erat bilah keris yang sama persis dengan bilah keris Empu Jumantara. Keris itu memancarkan cahaya redup, seolah-olah turut merasakan kesedihan atas kepergian pemiliknya. Darah menetes dari ujung bilahnya, menyatu dengan tanah yang sudah basah oleh air mata perjuangan. Satrio merasakan dadanya sesak. Hatinya bergetar hebat menyaksikan pemandangan memilukan itu. Entah mengapa ada rasa pedih yang begitu dalam, seperti kehilangan seseorang yang sangat berharga. Dia tidak mengenal lelaki itu, namun ada ikatan tidak terlihat yang menyatukan jiwa mereka. Di tengah keheningan yang memuncak, tiba-tiba terdengar suara isak tangis yang semakin dekat, dan dari balik keruntuhan bangunan kuno, muncul seorang perempuan muda dengan pakaian lusuh, namun tetap memancarkan keanggunan yang mempesona. Wajahnya penuh air mata saat dia berlari menghampiri sosok yang tergeletak kaku di atas tanah. Perempuan itu jatuh berlutut di samping tubuh lelaki itu dan menggenggam tangan dinginnya dengan penuh kepedihan. Suaranya bergetar, menyebut nama lelaki itu dengan lirih di antara isak tangis yang memilukan. Di antara kesedihan yang juga dirasakan oleh Satrio, tiba-tiba pemandangan di sekelilingnya kembali berubah. Langit menjadi semakin gelap, petir menyambar di kejauhan, dan angin bertiup semakin kencang. Setelah itu dunia terasa kembali berputar dengan sangat cepat, dan Satrio pun merasakan sebuah energi besar yang menarik tubuhnya dengan kuat. Hingga akhirnya dia pun kembali tersadar.
Saat membuka kedua matanya, Satrio kembali dibuat terkejut karena keris tanpa warangka dan gagang yang kini dipegangnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Dada Satrio berdegup kencang dan hatinya bergetar hebat. Dia menyadari jika kini dirinya benar-benar telah diberi sebuah tanggung jawab besar yang telah menunggunya sejak lama. Setelah semua kembali normal, Satrio pun membungkus keris Empu Jumantara dengan kain sarung miliknya, lalu menaruhnya di dalam lemari. Bayangan peristiwa yang baru saja dialaminya masih jelas terpatri di benaknya, meski pikirannya berusaha menyangkal. Namun hatinya tahu bahwa semua yang terjadi bukanlah sekedar mimpi atau ilusi belaka. Keris Empu Jumantara yang menyimpan banyak misteri itu kini benar-benar datang kepadanya. Bukan sekedar datang, tetapi memilihnya sebagai tuan barunya. Bahkan seakan memiliki kehendak sendiri, keris itu bergerak dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa di hadapan Satrio. Walaupun kenyataan itu sulit diterima, Satrio tidak bisa mengabaikan fakta bahwa takdirnya kini terikat dengan pusaka kuno tersebut. Sejak pertemuannya dengan Mbah Gumilar hingga peristiwa mistis yang menyingkap tabir masa lalu, semuanya mengarah pada satu hal: Satrio bukanlah orang biasa dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia mencoba mengingat kembali kata-kata terakhir Mbah Gumilar yang bergema di kepalanya. Suatu saat nanti, kamu akan mengerti apa yang kamu alami itu. Dia tahu walau Mbah Gumilar memang telah pergi, tetapi warisan yang ditinggalkannya tetap hidup, bukan hanya dalam bentuk pusaka yang kini menjadi bagian darinya, tetapi juga dalam ilmu, pengalaman, dan perjalanan yang telah dimulai. Satrio menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dalam hatinya. Dia masih ingin menjalani hidup seperti biasa, kembali bekerja, berkumpul dengan teman-teman, dan menjalani rutinitas yang normal. Namun kini kejadian-kejadian janggal itu tentunya sangat menghantuinya dan menjadi beban tersendiri pada kehidupannya. Hari-hari pun berlalu tanpa adanya kejadian-kejadian aneh lagi. Namun walaupun begitu, Satrio tetap merasakan adanya sesuatu yang mengganggu dirinya dalam menjalani rutinitasnya. Satrio yang masih menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta itu mulai mendapatkan bisikan-bisikan yang memberitahunya tentang sebuah masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib yang sedang menimpa orang-orang di sekitarnya. Bisikan itu tidak hanya terdengar di telinganya, namun seperti merasuk ke dalam pikiran dan juga batinnya. Awalnya Satrio mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan atau mungkin efek dari pengalaman aneh yang dia alami itu. Namun semakin lama bisikan-bisikan itu semakin jelas dan nyata, hingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain mendengar bisikan-bisikan yang memberitahunya tentang sesuatu yang sedang dialami oleh seseorang, Satrio juga akan mengalami perasaan bersalah dan penyesalan yang tidak dapat dijelaskan ketika dia mencoba untuk mengabaikan bisikan itu dan menghindarinya. Suatu hari saat sedang dalam perjalanan pulang, Satrio melewati sebuah taman yang cukup sepi. Di sana dia melihat seorang anak kecil duduk sendirian di bangku taman, wajahnya murung dan matanya sembab seperti habis menangis. Saat pandangannya tertuju pada anak itu, sebuah bisikan pun kembali datang, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Anak itu masih terikat dengan arwah ibunya yang belum tenang, ujar bisikan yang terus menggema di kepalanya. Mendengar hal itu, Satrio hanya diam dan terpaku, dan beberapa detik kemudian dia merasa bulu kuduknya mulai meremang. Selain itu dia juga mulai merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah apa yang sedang dirasakan oleh anak itu, dia juga ikut merasakannya. Ketika dia memperhatikan lebih seksama, samar-samar dia melihat bayangan kabur berdiri di belakang anak itu. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya muram dengan sorot mata penuh kesedihan. Tubuhnya melayang pelan, seolah-olah terhubung dengan anak itu melalui energi tidak kasat mata. Tapi yang menjadi perhatian Satrio saat itu adalah ada sosok lain yang seolah menyatu dengan sosok perempuan berambut panjang, yang tidak lain adalah arwah dari ibu bocah laki-laki itu. Satrio mengusap matanya mencoba memastikan apakah yang dilihatnya itu nyata atau sekedar ilusi. Namun sosok perempuan itu tetap di sana, menatap anak kecil itu dengan tatapan sedih. Arwah ibunya belum bisa pergi karena ada makhluk gaib lain yang sedang membelenggunya, ujar suara gaib itu yang kembali berbisik dalam pikirannya. Tanpa disadarinya, Satrio melangkah mendekat, tubuhnya seolah digerakkan oleh dorongan yang tidak bisa dia tolak.
Dan ketika dia berdiri di depan anak itu, perasaan hangat menyelimuti tubuhnya. Dia tahu ini adalah sebuah panggilan untuk membantu. Dengan suara lembut Satrio bertanya, kenapa kamu sendirian di sini?" Ucap Satrio yang langsung duduk di samping anak laki-laki itu. Anak itu mengangkat wajahnya, menatap Satrio dengan mata yang sembab. "Aku kangen ibu," ucapnya lirih sambil kembali menundukkan wajahnya. Hati Satrio terasa sesak mendengar jawaban itu. Dia tidak tahu harus berkata apa, akan tetapi tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Kali ini terdengar jelas dan tegas. "Bantu dia melepaskan ikatannya agar arwah ibunya bisa tenang," ujar suara tanpa wujud yang bergema di telinga Satrio. "Aneh, apa aku bisa membantunya? Siapa sampean ini? Kenapa hanya bersuara di telingaku saja?" balas Satrio dengan nada sinis dalam hatinya. "Nanti kau akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Jika saatnya tiba, kita pasti akan bertemu," ucap suara tanpa wujud yang sungguh membuat Satrio kesal kala itu. "Apakah sampean ini Mbah Gumilar atau sosok penghuni keris Empu Jumantara?" tanya Satrio yang semakin penasaran. "Belum saatnya kau tahu siapa aku, Satrio. Sekarang cepat, kau usap wajah anak itu dan tiuplah ubun-ubunnya," balas sosok yang terus berbisik di telinga Satrio. "Siapa nama kamu?" tanya Satrio sambil mengusap kepala anak laki-laki itu. "Namaku Purwa, Mas," jawab bocah kecil yang terlihat sangat sedih itu. Tanpa sadar tangan Satrio bergerak perlahan, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikannya, membawa jemarinya mendekat ke wajah anak laki-laki bernama Purwa itu. Bocah malang yang sedang dirundung kesedihan tersebut memandang Satrio dengan tatapan bingung, tetapi tidak menolak. Dia tampak terlalu lelah dan putus asa untuk melawan. Satrio menghela nafas dalam-dalam mencoba mengusir rasa ragu yang membelenggu hatinya. Meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, namun ada dorongan kuat yang membuatnya yakin bahwa ini adalah hal yang harus dia lakukan. Dia mengusap wajah anak itu dengan lembut, dari kening hingga dagu, sambil membisikkan doa dalam hati yang bahkan tidak dia sadari dari mana datangnya kalimat yang dia ucapkan itu. Saat jemarinya menyentuh kulit wajah Purwa, Satrio merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seketika itu juga pandangannya berubah kabur, dan dalam sekejap dia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri di belakang Purwa dan mencengkeram pundaknya dengan kuat. Wajah bayangan itu dipenuhi kebencian, dan dari mulutnya terdengar erangan yang dalam dan mengerikan. Jantung Satrio berdegup kencang. Dia ingin berteriak, namun suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Akan tetapi sebelum merasa takut menguasai dirinya, bisikan itu datang lagi, kali ini lebih lembut dan menenangkan. "Jangan takut, Satrio, tiuplah ubun-ubunnya, dan kau akan melepaskan ikatan yang mengurung arwah ibunya." Walau merasa takut, tapi mau tidak mau Satrio pun mengikuti arahan dari bisikan itu. Dia mendekatkan wajahnya ke kepala Purwa dan menghembuskan nafas perlahan di ubun-ubun anak laki-laki itu sambil memejamkan matanya. Ketika hembusan nafas itu menyentuh kulit bocah malang itu, terdengar suara raungan nyaring yang menggema. Tidak lama kemudian, tampak bayangan hitam yang dilihatnya itu mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya lenyap dalam kepulan asap hitam yang menghilang ke udara. Purwa tiba-tiba terhuyung ke depan. Tubuhnya melemah seperti kehilangan kekuatan. Melihat hal itu, Satrio dengan sigap menangkap bahunya agar tidak terjatuh. Dan di saat itulah dia merasakan sesuatu yang hangat dan lembut menyentuh punggung tangannya. Satrio mendongak dan melihat sosok wanita dengan wajah tenang dan penuh kasih sayang berdiri di belakang Purwa. Wajahnya mirip dengan bocah kecil itu, tetapi dengan ekspresi damai yang memancarkan kehangatan. "Terima kasih, kau telah membebaskanku," ucap sosok arwah perempuan itu lirih, sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang terbang melayang ke atas dan menghilang bersama hembusan angin. Tidak lama setelah itu Purwa terbangun perlahan, matanya terlihat lebih cerah dan wajahnya tidak lagi pucat. Dia menatap Satrio dengan ekspresi bingung, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. "Aku kenapa, Mas? Apa yang terjadi tadi?" tanya Purwa dengan suara pelan. "Udah, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Sekarang, ayo kita pulang," jawab Satrio sambil mengusap kepala Purwa dengan lembut. Saat itu Satrio menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi lari dari takdir yang telah dipilihkan untuknya. Suara tanpa wujud itu benar. Dia memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang yang diganggu oleh makhluk tidak kasat mata.
Dan meski belum sepenuhnya memahami dari mana kekuatan itu berasal, dia tahu bahwa kisah perjalanan yang baru pada hidupnya telah dimulai. Dan sejak saat itu Satrio tidak lagi mengabaikan bisikan-bisikan gaib yang datang kepadanya. Ia mulai menerima takdirnya sebagai perantara antara dunia nyata dan dunia gaib, membantu mereka yang diganggu oleh makhluk tidak kasat mata, dan menuntun arwah penasaran menuju ketenangan abadi. Setelah kejadian malam itu, kehidupan Satrio tidak lagi sama. Dunia yang dulu dia kenal sebagai tempat yang sederhana dan nyata, kini terbentang menjadi dua sisi yang saling berdampingan. Dengan mata batin yang telah terbuka, Satrio mampu melihat hal-hal yang tidak kasat mata dan merasakan kehadiran makhluk dari alam lain, serta mendengar bisikan gaib yang membawanya pada berbagai misteri yang belum terpecahkan. Kini setiap langkah yang diambilnya seakan terus diikuti oleh kehadiran sosok yang tidak terlihat mata. Satrio tidak bisa lagi menganggap segala sesuatu dengan cara biasa. Setiap tempat yang dia kunjungi terasa memiliki aura dan energi yang berbeda. Bahkan di tengah keramaian kota Jakarta, dia bisa merasakan keberadaan makhluk gaib yang berjalan di antara manusia tanpa disadari oleh siapapun kecuali dirinya. Setelah banyak mengalami kejadian-kejadian janggal dan semakin seringnya terdengar bisikan-bisikan gaib yang memberitahu tentang sesuatu, Satrio pun kembali teringat akan apa yang diucapkan oleh Mbah Gumilar. Pagi itu, sebelum pergi, beliau berpesan, jika apa yang ada pada dirinya saat ini harus digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada jalan kebaikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.